Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, seorang breeder ikan cana asal Jakarta Timur akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bagi pemula yang berminat atau bermaksud memelihara ikan cana. Cana itu gabus yang unik. Dia itu nggak perlu aerator atau filter. Jadi dia air aja udah cukup. Yang penting airnya bersih gitu. Dan penggantian airnya pun nggak harus tiap hari. Ya 3 hari sampai 7 hari itu batas maksimalnya itu bisa diganti. Jadi istilahnya kita tuh sebagai penghobi miara ikan itu nggak takut was-was pada saat mati lampu atau gimana. Karena gabus ini nggak perlu dengan filtrasi atau aerator, yang penting airnya kita WC aja, jadi ganti setengahnya setiap 3-7 hari gitu. Simple, kita bisa kasih makan cacing, kita bisa kasih makan ikan, terus kita bisa kasih makan serangga-serangga gitu. Cana itu unik, dia seminggu nggak makan aja kuat. Kalau biasanya sih kalau teman-teman yang lain itu kasih makannya itu 3 hari ya. 3 hari sekali itu udah cukup biasanya karena apa? Dia ngejar karena kan cana itu galaknya ya. Jadi biar nggak terlalu diem itu dikasih makannya 3 hari sekali. Kalau setiap hari dikasih makan biasanya dia kurang agresif, mager, ikannya diem terus gitu, Bang. Serangga ya, karena kan cana atau gabus itu ikan rawa ya, kebanyakan makannya serangga. Karena dia kalau makan ikan itu agak jarang, karena ikan itu di alamnya itu kan kecil-kecil tuh lebih gesit. Karena cana itu lebih cenderung dia diam menunggu mangsanya lewat baru ditangkap gitu. Jadi lebih bagus dominan sih kalau menurut saya serangga. Itu sih selera ya, kita nggak bisa maklumin. Cuman kalau pengennya yang gede-gede, jumbo-jumbo ya piara lokal. Karena lokal kita punya ada toman, ada gabus maru itu sampai 70 sampai 80 cm sampai 100 cm lah gitu. Tapi kalau import rata-rata emang dia jenis dwarf, jenis kecil. Dia size 15 cm sampai 25 cm udah cukup. Jadi tanknya nggak terlalu besar. Jadi buat orang yang pengen, gua nggak pengen yang terlalu besar ya bisa pelihara cana import lah gitu lah, Bang. Import itu sebenarnya lokal pun bagus-bagus juga. Import itu warnanya sih beragam ya. Terus kebanyakan kita import ini kan dari India, Myanmar, Bangladesh gitu, dan sama gitu. Suhunya sama Indonesia tuh sama, tropis. Jadi nggak terlalu ribet lah kalau menurut saya. Karena suhu dan iklimnya itu sama Indonesia tuh hampir sama lah kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kalau import dan lokal itu selera. Tapi kalau saya pribadi senangnya import karena nggak makan tempat aja, size-nya kecil gitu sih, Bang. Biasanya lompat karena kan cana itu jenis predator ya. Jadi kalau kayak ikan-ikan lain itu mungkin nggak bisa lompat ya. Tapi kalau cana ini dia atasnya itu harus ditutup. Karena kalau nggak ditutup biasanya dia lompat karena dia tipe ikan rawa ya, karena nyari makannya itu kebanyakan serangga-serangga yang di atas air, jadi dia lompat gitu sih, Bang. Biasanya kita tutup aja. Sebenarnya di cana itu lebih bagus itu kalau buat pemula mendingan yang size sampai dari size 4 cm sampai 10 cm. Karena apa? Bisa diprogres. Karena cana itu tergantung makanannya. Kalau makanannya bagus, dia warnanya lebih keluar, bisa biru atau segala macam. Untuk prospek kedepannya, cana ini unik. Semakin besar cana itu, harganya makin mahal. Jadi kan ada sebuah ikan yang harganya dari kecil sampai besar sama aja. Tapi kalau buat cana ini, dari kecil kita rawat sampai besar, iseng-iseng gitu. Kita andainya bosen, pengen jual lagi tuh harganya pasti naik gitu. Karena dari size-nya itu bisa lebih besar lagi gitu.
prospeknya alhamdulillah lumayan lah, bagus lah istilahnya. Soalnya gini, kalau satu indukan menghasilkan paling sedikit 250 ekor, taruhlah kita jual 20.000, 350 ekor, itu nominalnya udah di angka 7 jutaan gitu. Jadi sekali ternak itu anakannya bisa kita jual di angka 7 jutaan. Jadi kalau menurut saya itu prospeknya lumayan, dikali beberapa indukan yang kita punya gitu. Terberat itu cana ini termasuk jenis predator yang lumayan tingkat keganasannya lumayan. Jadi saat proses pairing atau penjodohan jantan dan betina itu biasanya resiko kematiannya itu tinggi. Biasanya saya kalau proses pairing itu saya pantau sampai 8 jam di depan akuarium. Jadi saya liatin dulu kira-kira dominan mana nih. Kalau dominan jantannya itu saya biarin biasanya. Selama berantemnya itu nggak terlalu parah. Tapi berantemnya kalau sampai parah, sampai kulitnya sobek atau segala macam, biasanya saya sekat lagi gitu. Jadi intinya ngejodohin cana itu sebenarnya nggak terlalu mudah, nggak terlalu gampang. Jadi kita harus konsisten dan tahu tahapan-tahapannya. Misalnya jantannya sini udah cukup usia atau betinanya cukup usia, baru kita jodohin. Jadi nggak sembarang main asal jodohin kalau untuk gabus itu, karena dia jenis predator gitu. Apa ya, satu cana itu punya warna yang nggak semuanya sama. Misalnya kita punya cana auranti dari India ya, itu satu ekor cana auranti dengan satu ekor cana auranti lain itu warnanya berbeda. Jadi nggak punya genetika khusus warna yang ini pasti warnanya sama gini, ngeblok segala macam. Tapi kalau untuk cana ini, kalau saya lihat itu satu jenis cana dengan satu jenis cana lainnya itu warnanya berbeda. Jadi uniknya tuh di situ. Dan warnanya itu kita bisa, misalnya dia dominan merah, kita bisa lebih merahin lagi gitu dengan cara kasih asupan makanan yang bagus, kayak misalnya udang, ikan, atau ulet Hongkong gitu. Jadi prospeknya itu kita bisa jual kualitas, bukan hanya kuantitas, tapi kita bisa jual kualitas gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.